Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Nur Hakim, mahasiswa Teknik Arsitektur di Universitas Komputer Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Studio Perancangan Tapak 1, yaitu Perancangan Tapak Kompleks Sekolah Dasar Terpadu. Berikut ini adalah hasil akhir dari perancangan tapak untuk kompleks sekolah dasar terpadu. Di dalamnya terdapat 5 gubahan massa yang menjadi bangunan inti, area taman, area lapang serbaguna, serta area parkiran. Tema pada perancangan tapak ini yaitu mengusung tema playful. Playful itu sendiri memiliki artian kegembiraan, keceriaan, dan kesenangan. Jadi, diharapkan hasil akhir dari perancangan tapak ini dapat menghadirkan kegembiraan bagi pengguna di dalamnya, terkhususnya para siswa dan siswinya. Konsep taman bermain diterapkan pada perancangan tapak kompleks sekolah dasar terpadu ini. Konsep ini hasil dari elaborasi tema playful, di mana tujuan dari penerapan konsep taman bermain ini yaitu menghasilkan wadah bagi karakteristik anak, yaitu karakter yang aktif dan eksploratif, sehingga anak-anak di dalamnya yang menjadi pengguna yang dominan dapat merasakan kegembiraan, kebahagiaan saat mereka bersekolah. Taman bermain dapat dikategorikan menjadi 6 tipe, yaitu Nature Space, Hidden Space, Street Space, Anarchy Space, Open Space, dan Structure Space. Namun untuk batasan perancangan desain, diadopsi 3 tipe taman bermain, yaitu Nature Space, Open Space, dan Street Space. Tipe Nature Space merupakan tipe tempat bermain yang berada di kawasan lingkungan alam yang terbuka atau kawasan taman bermain yang dapat dipenuhi oleh elemen-elemen alam. Kemudian, tipe Open Space merupakan tempat bermain yang di dalamnya terdapat area taman bermain yang terbuka yang cukup luas untuk mengakomodasi anak untuk dapat bergerak aktif. Kemudian, tipe Street Space. Tipe ini merupakan tempat bermain yang memiliki ruang jalan sebagai pendukung hadirnya suasana taman bermain yang atraktif, sehingga para pengguna atau yang bisa kita kategorikan sebagai anak-anak dapat leluasa bergerak mengikuti area ruang jalan tersebut. Dalam penataan gubahan massa perancangan tapak ini, terlebih dahulu dilakukan penentuan garis sumbu, di mana terlihat 2 garis horizontal dan 1 garis vertikal. Penentuan garis sumbu ini guna untuk menghasilkan penataan gubahan massa yang dinamis. Terlihat gubahan massa yang ada pada gambar ini mengikuti garis sumbu yang telah ditentukan sebelumnya. Konsep zoning pada perancangan tapak ini dibagi menjadi 3, yaitu ada area privat, area semi-publik, dan area publik. Sebelum kita menentukan zona pada perancangan tapak ini, terlebih dahulu kita menentukan apa saja fungsi pada setiap gubahan massa. Seperti pada area privat, terdapat gubahan massa yang berfungsi sebagai area pembelajaran. Kemudian, pada area semi-publik, terdapat gubahan massa sebelah kiri sebagai area untuk para guru. Kemudian ada area lapang, dan kemudian ada gubahan massa yang berfungsi sebagai amphitheater. Kemudian di area publik terdapat area parkiran dan gubahan massa yang berfungsi sebagai kantin dan musola. Penataan landscape yang dihadirkan dalam perancangan tapak ini yaitu penataan landscape yang berpola simetris. Dapat dilihat pada area landscape bagian atas, bawah, tengah, yaitu mereka memiliki pola yang sama satu sama lainnya, sehingga dapat terlihat simetris. Pola ini dihasilkan dari penentuan garis sumbu sebelumnya. Berikut ini adalah jalur sirkulasi untuk kendaraan. Dari arah jalan raya diarahkan menuju jalan sebelah kanan. Area ini merupakan area kendaraan untuk menurunkan penumpangnya. Kemudian berikutnya diarahkan ke sebelah kanan jika ingin meneruskan ke jalan raya dan ke sebelah kiri jika ingin memarkirkan kendaraannya di area parkiran. Kenapa dilakukannya perancangan jalur sirkulasi kendaraan seperti ini? Diharapkan jalur seperti ini dapat meminimalisir kemacetan di area jalan raya di bagian depannya. Nah, berikut ini adalah jalur sirkulasi untuk pejalan kaki yang ingin memasuki area sekolah.
Terdapat dua jalur pintu masuk yang bisa diakses melalui pintu utama di depan, kemudian pintu kedua pada area parkiran. Kemudian untuk perencanaan softscape, pada area depan terdapat tanaman atau tumbuhan pepohonan. Yang pertama itu ada red maple Japans, kemudian kera payung, kemudian pinus hitam Jepang, kemudian rosemary, dan kemudian rhododendron. Pemilihan vegetasi-vegetasi ini didasari untuk membuat area depan terlihat hidup, terlihat berwarna. Kemudian pada area dalam, untuk perencanaan softscapes, terdapat pinus hitam Jepang di area sisi sekolah, kemudian ada pohon beringin putih di titik tengah antara dua bangunan yang berfungsi sebagai area atau bangunan pembelajaran sekolah. Penentuan pohon beringin putih ini didasari untuk sebagai titik poin utama sebagai area berkumpulnya anak-anak atau para siswa di area tersebut, sehingga dengan adanya pohon beringin putih ini diharapkan bisa menyejukkan suasana sekitar dan bisa menjadi titik atau sudut yang menarik dikunjungi bagi para siswanya. Kemudian ada teh-tehan sebagai pembatas jalan dengan bangunan, kemudian ada pohon kersen, kemudian ada rumput Jepang yang ditanam mengelilingi bangunan. Kemudian pada area parkiran terdapat pohon pucuk merah sebagai peneduh, kemudian ada pohon palem putri, kemudian ada pohon cemara, dan kemudian ada kera payung. Pohon cemara sengaja hanya ada di satu sudut sisi karena supaya tidak mengganggu jalur pandang penggunanya di dalam. Kemudian untuk rencana hardscape pada area pedestrian menggunakan material paving block, kemudian pada area plaza menggunakan material paving block juga berwarna abu-abu. Kemudian untuk area pejalan kaki di dalam menggunakan lantai bata berwarna coklat. Kemudian untuk jalur kendaraan menggunakan material aspal dan terdapat beberapa kursi kayu di dalamnya. Kemudian ada lantai bata berwarna kuning yang digunakan untuk transisi dari jalan setapak menuju lapang. Kemudian ada lantai cor yang digunakan untuk landasan lapangan. Kemudian ada batu alam yang digunakan untuk memperindah di beberapa sudut sekolah. Nah, berikut ini adalah detail landscape pada area depan. Terlihat berwarna dengan adanya vegetasi berbunga dan berdaun merah. Kemudian terlihat elegan dengan adanya penggunaan pohon pinus hitam Jepang yang memiliki bentuknya yang khas. Kemudian ini area detail landscape pada bagian taman. Pada area ini terlihat sangat sejuk dengan adanya pepohonan dan adanya batu menambah unsur alam. Kemudian pada area ini bisa digunakan para murid untuk bersantai dan bermain saat istirahat. Nah, kemudian ini adalah detail landscape suasana pada area atas lapang dan pada area tengah-tengah gedung pembelajaran. Terlihat pohon beringin yang gagah dan rindang membuat suasana sejuk, dan kemudian pemilihan material berwarna kuning dan biru pada area lapang membuat kesan 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 ceria, eh, ditambah dengan tetap adanya pepohonan di samping lapang agar para murid bisa tetap meneduh saat beristirahat dalam beraktivitas di dalam lapang. Nah, dan ini adalah detail landscape pada area selatan. Terdapat jajaran pohon pinus dan beberapa bangku kayu yang dapat digunakan oleh para orang tua murid selagi mereka menunggu. Dengan adanya jajaran pohon pinus dapat memberikan suasana sekitar menjadi sejuk. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.